Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Banyak orang Kristen tidak menampakkan kedewasaan rohani. Bertahun-tahun menjadi orang Kristen, namun pengertian akan firman Tuhan dan kehidupan rohani yang dewasa tidak tampak. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita, saudara-saudariku. Bagaimana caranya seorang Kristen dapat bertumbuh menjadi dewasa rohani? Ada 4 hal yang dibutuhkan, saudara, untuk menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Yang pertama adalah doa. Doa sering disebut napas kehidupan orang Kristen. Tanpa berdoa, setiap orang Kristen tidak akan mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, perumpamaan dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8, Tuhan menegaskan kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saat kita berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, saudara, siang dan malam Tuhan akan mendengar dan menolong mereka, saudara. Dan Matius 26 ayat 41 firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudaraku, dengan doa kita mendapatkan kekuatan rohani untuk dapat melawan tipu muslihat si iblis dan setiap pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita. Dan yang kedua, supaya dewasa rohani, saudara, firman Tuhan harus menjadi, saudara, kekuatan kita. Firman Tuhan sering disebut makanan rohani bagi orang Kristen supaya bertumbuh menjadi dewasa rohani. Orang Kristen tidak suka membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menjadi orang Kristen yang lemah, saudara, dan tidak sehat secara rohani. Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, dari makanan saja, saudara, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan adalah makanan yang menguatkan tubuh rohani kita dan sekaligus mencegah penyakit-penyakit rohani, yaitu dosa. Dan firman Tuhan adalah pedang roh untuk melawan iblis. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah dilengkapi, saudara, untuk setiap perbuatan baik. Dan Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepada engkau. Kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Dan firman itu mendidik kita supaya kita hidup benar, saudara, dewasa rohani, serta menjaga kita supaya jangan jatuh ke dalam dosa dan kita menang melawan iblis, saudara. Dan yang ketiga, kita harus menjadi saksi Kristus. Saudara, kesaksian adalah latihan rohani untuk menjadi orang Kristen yang semakin kuat, bertumbuh semakin dewasa rohani. Kita harus menjadi terang dan garam akan dunia ini, saudara. Saat kita menjadi saksi Kristus, kita semakin bertumbuh dan dewasa rohani. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban daripada kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Firman Tuhan menyuruh orang percaya, saudara, untuk selalu siap sedia memberikan kesaksian tentang pengharapan kita, saudara, kepada mereka, saudara, dalam Kristus Yesus Juru Selamat. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat ranjani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita harus jadi saksi Tuhan. Dan yang keempat, supaya kita dewasa rohani, kita harus bersekutu atau beribadah. Orang Kristen membutuhkan kekuatan rohani yang diperoleh dalam persekutuan, saudara, dengan saudara seiman. Tanpa persekutuan ia akan menjadi suam dan dingin secara rohani. Persekutuan dengan saudara seiman menjadi alat penghangat yang melindungi dia dari berbagai macam bahaya, saudara, ancaman rohani.
Ibrani 10 ayat 24 dan 25 firman Tuhan berkata, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, jadi inilah 4 hal yang harus dilakukan oleh orang Kristen supaya dia bertumbuh rohani. Harus berdoa, saudara, karena doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Kemudian yang kedua, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani supaya kita menjadi bertumbuh dewasa. Yang ketiga, kita harus latihan, saudara, yaitu menjadi saksi Kristus supaya kita menjadi kuat. Dan yang keempat, saudara, kita harus bersekutu, beribadah dengan saudara seiman, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain di dalam kasih Yesus. Doa, firman, bersaksi dan bersekutu membuat kita dewasa rohani. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Haleluya. Jadi kalau kita dewasa rohani, saudaraku, kita akan menjadi terang di depan banyak orang, dan mereka akan melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang indah, yang memuliakan nama Tuhan, dan akhirnya saudara memuliakan Bapakmu yang di sorga, memuliakan Allah yang besar melalui kehidupan kita. Mari saudara, kita setia untuk berdoa setiap hari. Kita membaca, merenungkan saudara firman Tuhan setiap hari. Kita mau bersaksi sebagai saudara latihan saudara, sebagai hal praktis yang kita lakukan karena kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan kita juga mau bersekutu, beribadah bersama-sama orang sesama seiman saudara, supaya kita kuat dan kita bisa saudara menjadi berkat bagi mereka dan pastinya bagi dunia ini. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam hidup kita karena kita bertumbuh dewasa rohani. Kita berdoa, firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Kita berlatih untuk terus bersaksi dan kita setia dalam beribadah, bersekutu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau terus bertumbuh dewasa rohani. Kami tidak mau menjadi kanak-kanak terus Tuhan. Kami mau menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, bila diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.